Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, pasal 42, ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, siapa orang yang layak menjadi hamba Tuhan? Banyak kriteria yang berpusat pada keterampilan, karakter, dan kepribadian. Namun Alkitab memberikan kriteria utama, yaitu orang yang dipilih Allah. Tuhanlah yang memilih, Tuhan pula yang menyatakan pengurapannya atas hambanya. Tuhan yang mengurapi, Tuhan pula yang membentuk karakter yang harus menjadi ciri khas seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan harus setia menegakkan kebenaran, serta kokoh menopang mereka yang tertindas. Tugas seorang hamba Tuhan berat, karena Tuhan mempertaruhkan namanya di pundaknya. Hamba Tuhan harus menyatakan perang terhadap ilah-ilah dan sembahan-sembahan manusia lainnya. Hamba Tuhan harus memproklamasikan hanya Tuhan saja, Allah sejati. Hamba Tuhan disanggupkan mencelikkan mata rohani yang dibutakan kenikmatan dan kemilaunya dunia ini, serta hamba Tuhan memerdekakan jiwa-jiwa yang dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Untuk tugas yang sangat berat ini, pertama-tama seorang hamba Tuhan haruslah benar-benar dipanggil dan dipilih Tuhan. Kemudian hamba Tuhan haruslah menghambakan dirinya pada siapa yang mengutusnya, bukan menghambakan diri kepada dunia. Hamba Tuhan haruslah hamba Tuhan, bukan hamba perut. Seorang yang mengaku hamba Tuhan, namun masih menjadikan perutnya sebagai patokan atau ukuran, itu adalah hamba Tuhan yang palsu. Hamba Tuhan pasti dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga setiap yang diucapkannya adalah segala rencana dan kehendak Tuhan. Namun saudara-saudari, hamba Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini digenapi dalam diri Yesus Kristus, sebagaimana dinyatakan oleh Matius dalam Injil Matius pasal 12 ayat 17-21. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan telah menyatakan kebaikan dan kasih-Nya kepada seluruh umat manusia. Tuhan tidak akan mematahkan pengharapan yang telah kita tambatkan kepadanya. Oleh karena itu, mari kita terus hidup di dalam jalannya dengan beriman sepenuhnya kepadanya, menuruti segala perintahnya di dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, yang mengutus para hamba-Mu ke tengah-tengah dunia ini, bahkan mengutus anak-Mu sendiri, Yesus Kristus, menjadi hamba Allah untuk menuntun dan membawa setiap orang kepadamu. Berkatilah setiap hamba Tuhan yang Engkau percayakan tugas menyampaikan kebenaran firman Tuhan, serta membawa setiap orang kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana penggenapan hamba Tuhan itu dalam diri Yesus Kristus, kiranya setiap orang juga mau dituntun dan mau dibawa kepada Allah dalam diri Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah kami hari ini, keluarga dan anak-anak kami percayakan dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati juga segala usaha dan pekerjaan kami. Biarlah kami menerima berkat berlimpah dari berkat-berkat Tuhan di dalam usaha dan pekerjaan kami. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bekerja.
Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.